Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yudi Ajura, sahabat tani Indonesia. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengendalikan hama walang sangit yang ada pada tanaman padi kita. Kebetulan malam hari ini saya lagi santai. Biasanya kalau malam pulang, kali ini tidak karena cuacanya tidak mendukung. Baiklah sahabat tani, di daerah saya sekarang ini yang menjadi momok para petani yaitu walang sangit. Mayoritas yang terserang walang sangit itu yang tanamnya belakangan atau terakhir, tidak serempak intinya. Jadi bagaimana supaya tanaman kita tidak terserang walang sangit? Yang pertama, tanam serempak. Kalau tanaman kita serempak kan gini Pak, kalau mulai keluar kan bukan hanya tempat kita, tempat tetangga juga keluar. Jadi hama itu berkurang. Jadi tidak hanya memakan tempat kita atau tidak merusak tempat kita aja, tapi ke tempat tetangga itu kan banyak. Itu yang pertama, tanam serempak. Yang kedua, pasang perangkap. Kalau orang dulu, kalau tanaman padi itu sudah mulai ada hama walang sangit, mereka memasang perangkap yaitu dengan apa? Terasi. Orang zaman dulu mengendalikan hama walang sangit itu tidak menggunakan insektisida. Karena yang pertama itu masih jarang, dan yang keduanya kan orang dulu nggak mampu beli. Jadi tanaman padi zaman dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Kalau zaman dulu steril, nasi itu dimakan sehat. Sekarang nasi kita makan tuh ya sama saja kita makan racun kan. Makanya itu. Karena apa? Petani sekarang sedikit-sedikit menggunakan insektisida kimia. Kalau orang zaman dulu tidak. Ada hama walang sangit, pasang perangkap terasi. Nah, apa tujuannya memasang perangkap terasi? Supaya hama walang sangit itu tadi ngumpul ya, atau mengerumuni benda yang diolesi terasi tadi. Nah, kalau sudah berkerumun atau mengumpul di situ, maka walang sangit itu dibunuh oleh petani tersebut. Itu yang pertama. Kalau petani sekarang tidak ada ya yang menggunakan terasi. Sekarang modern, pakai apa? Lem perangkap hama. Ya, lem perangkap hama. Ada di toko-toko pertanian itu banyak lem perangkap hama. Itu bukan hanya walang sangit aja nanti yang nempel, seluruh hama itu nanti yang tertarik oleh perangkap itu nanti ketika dia hinggap maka dia akan menempel dan nggak bisa pergi, bahkan dia mati. Cuman kelemahannya gini, kalau yang memasang itu cuma kita, tetangga kita tidak, sedangkan lahan persawahan atau lahan pertanian itu kan bukan hanya 1-2 hektar Pak, itu kan ratusan bahkan ribuan hektar. Jadi kalau cuma kita sendiri yang memasang perangkap, apakah mampu benda yang kita pasang lem perangkap tadi untuk mengatasi hama yang jumlahnya itu beredar di ribuan hektar lahan? Itu kelemahannya. Tapi kalau semuanya serempak memasang, itu sangat efektif sekali. Tidak perlu kita melakukan penyepraian atau menggunakan insektisida. Itu yang kedua. Dan cara yang ketiga, ya pada umumnya petani modern sekarang menggunakan insektisida. Insektisida itu kalau menurut saya ada dua macam maksudnya, yaitu insektisida kimia dan insektisida nabati.
Apa insektisida nabati? Yaitu insektisida yang terbuat dari bahan-bahan alami. Contohnya yang sudah saya gunakan, saya sering menggunakan insektisida nabati, itu bahannya ya, perhatikan. Yang pertama, gadung yang sudah dihaluskan ya. Yang kedua, tembakau itu tidak harus yang bagus. Tembakau yang sudah tidak laku itu kan murah, bos, sekilo hanya berapa, bahkan itu minta aja boleh ya. Dan yang ketiga, serai, tapi serai yang, kalau bisa serai yang bukan untuk masak ya. Serai ungu itu kan tidak untuk masak, itu yang baunya seperti GPU itu loh, Pak. Nah, itu serai itu. Yang keempat, daun sirsak yang biasanya digunakan untuk obat herbal untuk menyembuhkan sakit asam urat dan lain sebagainya itu. Dan yang terakhir itu biasanya saya menggunakan bawang putih. Cuman kalau menggunakan bawang putih perlu diingat, penyepraian jangan di pagi hari atau menjelang panas. Karena bawang putih itu panas, kalau kita menyeprai di waktu panas, bisa-bisa tanaman kita terbakar. Apalagi di tanaman horti, tanaman sayuran, itu jangan sekali-kali menyeprai rendaman bawang putih di waktu panas. Nanti dia bisa mati, tanaman itu bisa mati, kepanasan, layu, ya, kebakar. Jadi caranya untuk penyepraian atau aplikasi insektisida maupun pestisida nabati itu tepatnya waktunya itu sore hari ya, sore hari, karena bahan-bahan organik dia akan bekerja ketika matahari tidak ada. Kalau matahari terbit waktu panas dia berhenti ya. Perlu diingat, bahan-bahan organik dia bekerja pada malam hari, siang dia berhenti gitu. Jadi kalau melakukan penyepraian bahan-bahan atau pestisida nabati atau sejenisnya yang organik sifatnya, itu yang tepat waktunya sore hari. Kalau insektisida kimia itu ya bisa pagi hari, ya bisa sore hari. Namun kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu lebih suka menyeprai itu pada sore hari. Kenapa? Karena begini, Pak, hama itu akan keluar pada saat gelap ya. Perlu digarisbawahi, semua hama akan keluar pada saat gelap kecuali burung ya. Kalau burung pipit gelap dia kembali ke sarangnya ya, kecuali burung pipit ya. Semua hama akan beraksi pada saat gelap. Jadi kalau kita melakukan penyepraian di sore hari, kalau insektisida atau pestisida yang kita gunakan itu sifatnya sistemik, maka ketika dia keluar, dia menghisap atau memakan tanaman kita, hama itu kan terkena racun kita. Nah, tapi kalau kita melakukan penyepraian di waktu pagi hari, apalagi di atas jam 9 pagi, maka hama itu sudah sembunyi. Contoh ya, ulat yang berada di tanaman sayuran. Ketika matahari terbit, dia akan turun dan masuk ke dalam mulsa atau plastik mulsa ya. Dia akan sembunyi dalam tanah. Nah, apabila kita melakukan penyepraian pada saat matahari terik, apakah kena? Kan nggak kena kan, Pak? Percuma kita buang insektisida. Padahal insektisida itu kan harganya nggak ada yang murah, mahal semua. Apalagi petani yang fanatik dengan merek. Kalau nggak mahal, tidak dibeli. Padahal salah.
nanti akan saya ulas di episode berikutnya masalah pestisida. Jadi petani itu harus cerdas. Jangan petani sekarang itu kan harga gabah murah, harga beras murah, pestisida, pupuk mahal semua. Jadi petani harus cerdas bagaimana supaya kita bertani menekan biaya, ya, mengeluarkan biaya sesedikit mungkin tapi menghasilkan yang maksimal, ya. Untuk penggunaan pestisida atau insektisida untuk mengendalikan hama wareng apa saja yang digunakan? Yang pertama nih ya, umumnya ini saya sebutkan merek dagangnya. Umumnya orang itu menggunakan insektisida merek dagangnya Manten. Nah ya, Manten itu kan bahan aktifnya asfat. Nah, asfat selain Manten kan banyak. Jadi jangan fanatik dengan merek. Carilah bahan aktifnya. Jadi insektisida itu kan bahan aktif itu misalkan bahan aktif satu asfat, tapi mereknya kan bermacam-macam. Nah, beda merek, beda harga. Padahal bahan aktifnya kandungannya sama. Itu petani harus cerdas seperti itu. Ya, yang pertama bahan aktif asfat atau yang biasa Anda gunakan itu Manten. Joker dulu ada Joker, ya. Yang kedua bisa menggunakan bahan aktif Sipermetrin. Sipermetrin itu banyak, merek dagangnya banyak. Jadi Anda harus cari yang bahan aktifnya sama Sipermetrin, tapi kandungannya kalau bisa cari yang lebih tinggi atau bahkan tidak lebih tinggi tidak apa-apa sih, sama aja. Tapi carilah harga yang paling murah. Bahan aktif sama, kandungan sama, cari harga yang paling murah. Itu manfaatnya sama aja, nggak ada bedanya. Kenapa kok merek dagang beda, harganya juga beda? Subscribe dulu channel saya, nanti saya jelaskan di episode berikutnya, bos. Ya. Oke. Yang ketiga, bisa Anda menggunakan insektisida yang berbahan aktif dimetoat. Dimetoat itu baunya wah luar biasa. Menyengat sekali. Dimetoat itu banyak merek dagangnya, kalau Anda belum tahu ya nih, saya kasih contoh ya. Merek dagang yang bahan aktifnya dimetoat itu Bionik, Destan, apalagi ya, lupa saya. Makanya kalau saya itu kalau beli insektisida saya tidak beli mereknya apa, saya beli bahan aktifnya. Misalkan gini, Pak atau Om beli insektisida dimetoat, nanti dia akan mencarikan dimetoat yang merek apa yang paling murah. Itu kalau saya, ya. Dimetoat itu baunya yang sangat menyengat, dia bisa mengusir sekaligus membunuh walang sangit. Jadi kalau baunya itu masih, maka walang sangit itu tidak mau mendekat. Makanya saya sangat menganjurkan setiap penyempraian pestisida harus, atau bahkan kalau saya menyarankan itu wajib menggunakan penembus. Berkat penembus perata pembasah. Nah, itu terserah mereknya apa. Harganya itu kisarannya selisihnya 5 ribuan kalau perkat tuh. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, ada yang kalau yang kemasan agak kecil tuh ada yang 15.000. Dan harus sesuai anjuran. Anda kalau menggunakan pestisida apapun, lihatlah anjuran atau aturan pakai pada kemasan yang tertera pada label apa insektisida tadi atau pestisida tadi. Jangan asal-asalan, jangan tanya sama pedagangnya. Ini satu tangki berapa tutup? Nah, tutup itu kan beda-beda, bos. Tutup itu kan ada yang ukuran 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 15 mili, bahkan ada yang 50 mili. Kalau Anda tanya ini untuk satu tangki berapa tutup? Ya jelas pedagang tadi kasih 2 tutup, biar cepat habis, biar beli lagi. Makanya petani itu harus cerdas. Baca dulu labelnya dulu. Nah, ini satu, misalkan contoh nih ya, 1 mili per liter. Berarti kalau tangki 16 liter, berarti kan 16 mili. Atau bahkan bisa Anda menggunakan 15 mili. Nah, caranya bagaimana? Anda beli takarannya. Beli takarannya itu mungkin harganya cuma 1.000 atau 2.000 satu, ya. Takaran yang 15 mili ada, yang sampai 50 mili ada.
Itu yang lebih enak Anda beli yang takaran yang 15 mili. Jadi harus benar-benar Anda melihat aturan pakai yang tertera pada kemasan pestisida tadi. Jangan asal-asalan. Kalau kurang dosis, hama atau penyakit tidak akan tuntas atau nggak akan mati. Melebihi dosis, hama penyakit tuntas, tapi tanaman kita bisa keracunan dan bahkan kita juga akan kehabisan biaya banyak. Karena apa? Perlu membeli pestisida yang jumlahnya lebih besar. Tuh ya. Jadi sampai di metode ya bos. Yang ketiga, gunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Abamectin ini sasarannya luas bos. Semua hama bisa diatasi dengan abamectin. Bahkan kutu kebul atau tungau yang nggak kelihatan itu bisa diatasi dengan abamectin. Cuman kalau abamectin itu kan sifatnya sistemik bos. Jadi nggak kelihatan. Kalau abamectin itu nggak kelihatan, dia tuh matinya itu agak lama, nggak seperti metomil atau spermetrin ketika spray kena langsung dia jatuh mati ya. Abamectin tuh sasaran hamanya luas ya, bukan hanya walang sangit tapi warang juga bisa, ulat bisa, bahwa semua hama bisa diatasi dengan abamectin. Tapi Anda harus melakukan perolingan dengan benar ya. Untuk penyepraian hama atau penyakit itu jangan menggunakan satu insektisida. Kalau petani awam, petani yang fanatik ya, itu biasanya saya kalau nggak pakai ini hama saya nggak mati. Kalau Anda memakai insektisida satu macam, satu kali spray dia mati, dua kali spray mati, tiga kali spray dia agak kebal, selanjutnya dia nggak akan mati. Karena apa? Itulah yang terjadi yang namanya resistensi kekebalan terhadap hama ya. Jadi hama itu akan kebal. Contoh Anda pusing ya, minum apa ya namanya, Puyer 16 atau Bodrek ya, minum Bodrek 1 butir sembuh, besok minum lagi 1 butir sembuh, besok minum 1 butir lagi sembuh, besoknya lagi minum 1 butir, kok nggak sembuh, minum 2 butir, nah sembuh, besoknya lagi minum 2 butir sembuh, besoknya lagi minum 2 butir tidak sembuh, harus 3 butir. Kalau Anda terlalu banyak minum obat tadi, apa yang terjadi? Overdosis. Iya enggak? Sama. Tanaman itu sifatnya hampir sama dengan manusia. Ya. Jadi Anda harus cerdas, harus jeli. Nah, untuk membasmi, ini yang saya katakan ini membasmi nih. Ini membunuh ya. Sifatnya ini membunuh. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk tanaman padi. Tapi ini sangat jitu. Untuk membunuh hama walang sangit tuntas habis, apa? Bahan aktif metomil ya. Ingat, bahan aktif metomil. Kalau merek dagangnya bahan aktif metomil itu bukan hanya puluhan, banyak sekali. Ini kalau yang saya ingat ya, bahan aktif metomil itu lanet. Lanet itu udah 2 macam bos. Lanet ada yang merah, ada yang biru. Kok beda? Merah sama biru harganya pun berbeda. Anda baca di situ. Metomil berapa persen? Nah, merah sama yang biru atau hijau itu kan kandungannya berbeda, masih besar atau masih tinggi yang biru, makanya harganya beda. Nah, sama dengan gibro sama gibro panen ya, gibro biasa sama gibro panen. Kenapa harganya beda? Karena kandungannya 2 kali lipat yang gibro panen itu. Padahal sama, kandungannya sama. Cuman jumlah persenannya kan 2 kali lipat, makanya dia mahal. Gitu loh bos. Untuk bahan aktif metomil itu merek dagangnya banyak. Contoh Lanet, Mandar, Metindo, Monkai, apalagi ya, Dangke ya, itu metomil semua. Nah, caranya Anda lihat kandungannya di situ. Kalau Anda ingin yang tokcer, carilah yang
kandungannya lebih besar. Kalau saya biasa menggunakan Mandar. Mandar itu kandungannya 45%, metomilnya itu 45%. Dia agak mahal, harganya agak mahal, tapi irit di pemakaian. Nah, jangan salah, sama-sama metomil, takarannya tidak sama. Kalau Anda menggunakan dangke, misalkan dangke, satu tangki 2 sendok. Kalau Anda menggunakan mandar, ya, mandar itu sama-sama metomil. Itu ya jangan 2 sendok, rugi Anda. Satu sendok cukup. Nah, gitu loh. Jadi untuk metomil itu kalau mengenai sasaran hama tersebut, metomil itu sasarannya luas. Metomil kalau mengenai sasaran hama tersebut, sekali kena dia langsung mati, jatuh. Kalau nggak percaya buktikan pada walang sangit, ya. Walang sangit itu kan sudah jelas kelihatan, ya, hewannya kelihatan. Anda spray menggunakan metomil, setelah atau selang 5 menit, bahkan nggak sampai 5 menit, dia akan jatuh mati. Semua hama itu semua hama dia akan mati. Bahkan burung pipit pun kalau memakan padinya dia ikut mati. Nah itu. Jadi kalau tanaman Anda terserang hama walang sangit, itu kalau Anda ingin membunuhnya, itu yang menggunakan insektisida yang berbahan aktif metomil. Tuh. Kalau saran saya sih ya jangan pakai itu terus. Itu hanya untuk rollingan aja. Kalau memang sudah tidak bisa dikendalikan dengan insektisida yang lain, ya apa boleh buat. Daripada malai padi kita nggak berisi, ya terpaksa kita gunakan metomil. Sesekali nggak masalah. Tapi jangan itu terus. Besok harus diganti. Oke? Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.